Halo, selamat datang di channel YouTube-nya Mitra Pelajar Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal biologi untuk SIMAK UI. Yuk langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Pertanyaannya, enzim yang terlibat dalam proses transkripsi adalah, jadi apa itu proses transkripsi? Transkripsi ini merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan cetakan berupa molekul DNA atau DNA template ya, atau cetakan. Nah, jadi di sini template DNA akan menghasilkan molekul RNA seperti molekul messenger RNA atau RNA duta. Nah, kalau di organisme eukariotik, transkripsi ini terjadi di inti sel, sedangkan untuk tipe sel prokaryotik seperti bakteri, proses transkripsi ini terjadinya di sitoplasma. Nah, transkripsi ini merupakan salah satu rangkaian dari sintesis protein ya, teman-teman. Ini adalah tahapan pertamanya, sebelum kemudian nanti dilanjut di proses translasi. Nah, enzim apa sih yang terlibat dalam proses transkripsi ini? Enzim utama yang terlibat dalam proses transkripsi adalah enzim RNA polimerase, yaitu enzim yang nantinya akan membentuk molekul RNA di proses transkripsi. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama, di sini ada enzim DNA ligase. Apa ini enzim DNA ligase? Yaitu enzim yang punya peran untuk menyambung molekul atau untai-untai fragmen-fragmen dari DNA. Nah, enzim DNA ligase ini biasanya dia berperan di tahapan sintesis DNA atau replikasi DNA untuk menyambungkan fragmen Okazaki. Selain itu, enzim DNA ligase ini juga biasanya dimanfaatkan di rekayasa genetika, di teknik plasmid untuk menyambungkan untai DNA. Kemudian yang kedua, di sini ada enzim restriksi endonuklease. Kalau enzim DNA ligase ini ibaratnya adalah enzim lem ya, karena dia adalah penyambung untaian DNA. Nah, enzim restriksi endonuklease ini sebaliknya, dia adalah enzim gunting yang berarti berperan untuk memutus atau memotong fragmen DNA. Nah, enzim restriksi endonuklease ini juga biasanya dimanfaatkan dalam teknik plasmid untuk memotong plasmid. Nah, yang C ada enzim Taq polimerase. Taq polimerase ini merupakan salah satu jenis dari enzim DNA polimerase. Namanya aja DNA polimerase, maka molekul yang dibentuk oleh enzim Taq polimerase ini adalah untaian DNA. Jadi Taq polimerase ini juga berperan dalam replikasi DNA. Kemudian yang D, di sini ada RNA polimerase. Nah, ini dia jawabannya ya, yaitu enzim pembentuk untaian RNA. Hati-hati ketukar ya. Jadi ada DNA polimerase yang dibentuk adalah DNA, berarti prosesnya adalah replikasi DNA. Sedangkan kalau enzim RNA polimerase berarti yang dibentuk adalah molekul RNA, dia berperan di tahapan transkripsi. Dan yang terakhir ada enzim aminoasil sintetase, yaitu enzim yang berperan untuk, nah ini perannya menggabungkan molekul tRNA dengan molekul asam amino yang sesuai. Nantinya tRNA tersebut akan menuju ke ribosom, terlibat di proses translasi. Selanjutnya, transfer materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya dapat terjadi melalui, berarti untuk menjawab soal ini kita harus tahu pengertian setiap istilah di opsi A hingga E. Opsi A ada gene flow atau bisa diartikan sebagai aliran gen. Ini merupakan suatu peristiwa transfer gen atau alel dari suatu populasi ke populasi yang lain melalui migrasi. Jadi di sini ada emigrasi dan juga imigrasi ya, ada
individu yang masuk ke populasi tersebut dia membawa gen dari luar ataupun sebaliknya, itu gene flow. Kemudian opsi B, di situ ada genetic drift atau hanyutan gen. Ini merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan fluktuasi frekuensi alel atau gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kemudian yang C, di situ ada bottleneck effect. Nah, sebenarnya bottleneck effect ini merupakan bagian dari genetic drift atau hanyutan gen. Bottleneck effect ini merupakan suatu penurunan jumlah populasi secara besar-besaran atau secara drastis. Misalnya, populasi tersebut berkurang jumlahnya secara drastis akibat adanya bencana alam, sehingga orang-orang yang hilang itu tadi turut juga menghilangkan gen yang dibawanya atau alel yang dibawanya. Kemudian yang D, di situ ada seleksi alam atau natural selection. Yang mana kita tahu seleksi alam ini adalah peristiwa di mana nantinya individu dengan sifat yang sesuai dengan lingkungan maka dia yang akan survive atau bertahan. Ini merupakan teori evolusi dari Charles Darwin ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sana ada founder effect. Founder effect ini merupakan peristiwa di mana jumlah populasi ini berkurang drastis. Lalu sisa dari populasi tersebut akan membentuk koloni yang baru. Jadi jumlahnya akan terus bertambah lagi. Nah, ini efek pendiri atau founder effect. Berarti sudah cukup jelas kalau opsi yang benar adalah yang A, gene flow atau aliran genetik. Pertanyaan selanjutnya, hal berikut ini yang akan terjadi saat pH darah mengalami penurunan akibat peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah adalah, nah ini hubungannya dengan transport karbon dioksida yang dilakukan oleh tubuh kita. Jadi sebagian besar CO2 akan dibawa oleh plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat. Selain itu sebagian kecilnya akan dibawa oleh hemoglobin. Gimana reaksi pengangkutan CO2 tersebut oleh plasma darah? Jadi molekul CO2 akan berikatan nantinya dengan molekul air dan akan terbentuklah asam karbonat atau H2CO3 ya. Ini asam karbonat. Namanya aja asam berarti dia menyebabkan penurunan pH darah. Jadi di sini penurunan pH darahnya diakibatkan oleh peningkatan CO2 ya. Selanjutnya H2CO3 ini akan didisosiasi jadi H+ dan juga HCO3- atau si ion bikarbonat. Bikarbonat inilah yang nantinya akan dibawa oleh plasma darah. Jadi dengan meningkatnya CO2 di dalam tubuh, maka akan menyebabkan pH darah menurun. Tubuh akan berusaha untuk membuang kelebihan CO2 tersebut melalui peristiwa respirasi. Jadi apa sajakah yang akan dilakukan oleh tubuh untuk membuang kelebihan CO2 tersebut? Yang pertama tentunya laju pernapasan akan meningkat agar CO2 yang dikeluarkan melalui ekspirasi juga bisa meningkat. Yang kedua adalah denyut jantung akan meningkat seiring dengan laju pernapasan juga harus meningkat. Lalu yang ketiga, afinitas hemoglobin terhadap oksigen akan turun. Hal ini terjadi karena hemoglobin itu akan membantu untuk mengangkut CO2. Maka dari itu, Hb harus segera melepas oksigen yang dibawanya. Dilepasnya kemana? Dilepasnya ke jaringan tubuh kita. Jadi seiring dengan afinitas atau daya ikat Hb terhadap oksigen turun, maka pelepasan oksigennya ke jaringan akan meningkat. Sehingga Hb free, dia bisa mengikat CO2 untuk membantu pengeluaran CO2 dari tubuh. Oleh karenanya, pertanyaan ini sudah jelas jawabannya adalah yang peningkatan denyut jantung. Soal berikutnya, proses di bawah ini yang berkaitan dengan blue carbon sink adalah, jadi apa itu blue carbon? Blue carbon ini merujuk pada karbon yang digunakan oleh organisme yang ada di ekosistem laut dan juga pantai untuk
fotosintesis dan juga kemosintesis. Jadi jelas bahwa organisme produsen yang ada di laut maupun pantai pasti memakai karbon untuk fotosintesis. Tentunya berarti mereka juga berperan untuk menjaga kadar karbon yang ada di atmosfer ini. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah kayak kita lihat opsi A, larutnya kapur, bukan. Pembentukan kerangka tubuh terumbu karang juga salah. Yang C, pengendapan karbon dalam bentuk kapur di lautan juga kurang tepat. D, penyerapan karbon oleh organisme autotrof di laut. Nah, ini dia pernyataan yang benar karena organisme autotrof ini adalah produsen yang melakukan peristiwa fotosintesis dan kemosintesis dan dia memanfaatkan karbon. Next, pernyataan berikut ini yang tidak benar mengenai operon TRP adalah, jadi apa itu sih operon? Operon ini merupakan pengaturan ekspresi gen di level transkripsi ya, yang terjadi pada sel prokaryotik. Jenis-jenis operon ada operon inducer. Operon inducer ini adalah operon yang mengaktifasi proses transkripsi. Contohnya adalah operon laktose. Jadi dengan adanya molekul laktosa, maka operon ini akan mengaktifasi proses transkripsi. Kemudian yang kedua, ada namanya operon represor. Dari namanya terlihat bahwa operon ini berperan dalam memblokir transkripsi atau menghentikan proses transkripsi. Contohnya adalah operon triptofan. Jadi, ketika di dalam medium pertumbuhan bakteri tidak terdapat molekul TRP, maka sel bakteri tersebut akan menghasilkan molekul TRP atau triptofan. Tetapi, jika di media pertumbuhannya diberi molekul triptofan, perlukah sel bakteri tersebut untuk menghasilkan triptofan? Tentu saja tidak, karena akan buang-buang energi. Langsung saja dipakai oleh sel tersebut molekul triptofan yang ada di media. Maka dari itu, transkripsi untuk membentuk molekul triptofan tadi akan berhenti. Nah, disitulah peran dari operon represor, yang salah satunya adalah si operon triptofan ini. Kalau kakak gambarkan, jadi ini adalah untayan DNA di mana di sana ada gen-gen untuk menyandi triptofan. Di antaranya adalah gen TRPE, kemudian ada juga gen TRP atau triptofan D, lalu ada juga misalnya molekul triptofan, untayan gen triptofan C, lalu ada juga untayan molekul triptofan B, dan yang terakhir ada molekul untayan triptofan A. Gen-gen ini diatur ekspresinya oleh si operon, di mana kompleks operon ini terdiri dari molekul yang namanya operator. Di sini kakak singkat O ya, yaitu untuk operator. Tempat nantinya molekul represor akan berikatan di sana. Kompleks yang ada di awalan gen-gen penyandi triptofan ini namanya adalah kompleks promoter, di mana nantinya enzim RNA polimerase akan berikatan. Jadi promoter ini adalah titik awal proses transkripsi. Saat transkripsi bisa berjalan alias di media tidak terdapat triptofan, maka molekul yang namanya represor itu dia tidak menghalangi promoter, tidak berikatan dengan si operator tersebut. Jadi selama represor tidak ada di operator, maka proses transkripsi bisa berjalan. Tapi jika represornya pindah ke operator,
maka proses transkripsi tidak akan bisa terjadi karena nanti enzim utama transkripsi yaitu RNA polimerase nggak bisa berikatan di sana. Nah, dengan adanya molekul triptofan, nah misalnya di sini yang kakak gambarkan warna biru, dengan adanya molekul triptofan yang disediakan di media pertumbuhan, maka nantinya triptofan akan berikatan nih dengan si represor. Nah, sekarang kakak gambarkan dia jadi seperti ini. Maka triptofan ini tadi dia akan berperan sebagai korepresor. Triptofan tersebut berikatan dengan represor dan ini menyebabkan si represor itu tadi berpindah ke molekul operator. Jadi nantinya dengan ada triptofan, represor tersebut akan berikatan di wilayah operator. Dengan begitu, bisakah enzim RNA polimerase, ini misalnya ada RNA polimerase, berikatan ke daerah promoter? Tentunya kalau di situ ada represor, RNA polimerase tidak bisa berikatan di sana. Dengan cara seperti itulah terblokir proses transkripsi. Nah, sekarang kita jawab ya, apa sih hal yang tidak benar mengenai operon triptofan? A. Merupakan operon inducible. Ini salah karena si triptofan itu merupakan operon represor yang akan memblokir atau menghentikan proses transkripsi. Jawabannya yang A ya. Berarti sisanya benar berkaitan dengan biosintesis asam amino triptofan, memblokir transkripsi gen sintesis triptofan, berperan dalam pengaturan ekspresi gen pada prokariotik. Triptofan sebagai korepresor yang mengaktifasi operon. Ini juga benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Umumnya, bakteri memiliki dinding sel untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Namun, terdapat bakteri yang tidak memiliki dinding sel berasal dari kelompok. Bakteri ini termasuk ke dalam kingdom Monera yang memiliki karakteristik tidak memiliki membran inti atau selnya disebut sel prokariotik. Kelompok Monera yang memiliki dinding sel dari zat yang namanya atau dari bahan yang namanya peptidoglikan itu adalah kelompok Eubacteria, kelompok bakteri yang biasa kita temukan. Kelompok bakteri yang tidak punya dinding sel ini salah satunya adalah kelompok Mycoplasma. Salah satu contohnya adalah bakteri penyebab tuberkulosis yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia tidak memiliki dinding sel. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya sudah pertanyaan sebab akibat. Pernyataan yang pertama, tumbuhan paku memiliki dua jenis daun, yaitu daun tropofil dan juga sporofil. Nah, jadi benar bahwa daun di kelompok Pteridophyta atau paku ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada daun tropofil, yaitu daun yang berperan untuk fotosintesis saja. Yang kedua ada daun sporofil, yaitu daun yang selain berperan untuk fotosintesis, dia juga mampu untuk menghasilkan spora. Jadi bisa dibilang kalau si tropofil ini adalah daun yang bersifat steril, sedangkan si sporofil ini daun yang bersifat fertil. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi daun yang steril di sebelah kiri ini tidak ada sorusnya. Ini adalah tropofil, sedangkan yang di sebelah kanan dia memiliki sorus-sorus yang di dalamnya terdapat banyak sporanium penghasil spora. Ini adalah sporofil. Jadi pernyataan yang pertama kita benar ya. Kemudian pernyataan yang kedua, hanya daun tropofil yang memiliki kemampuan fotosintesis. Ini kurang tepat mengingat daun sporofil atau fertil ini juga memiliki kemampuan untuk fotosintesis. Pernyataan pertama benar, kedua salah, jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, dalam ekosistem hutan, keluing berperan sebagai detritivore. Apa sih detritivore itu? Jadi detritivore itu adalah organisme pemakan sisa-sisa organisme yang sudah mati. Sehingga detritivore ini membantu menghancurkan organisme yang sudah mati secara mekanik.
Contoh dari hewan detritivore ini ada keluing, ada cacing, dan juga rayap. Nah, biasanya si detritivore ini kadang suka ketuker nih sama decomposer atau pengurai. Kalau decomposer, dia adalah makhluk hidup yang memiliki peran untuk menguraikan bahan organik dari organisme mati menjadi zat-zat anorganik atau unsur hara. Jadi pernyataan pertama kita, kalau di ekosistem hutan, keluing itu berperan sebagai detritivore, ini pernyataan yang benar. Sedangkan pernyataan yang keduanya, keluing mampu mengubah bahan organik menjadi anorganik, ini kurang tepat. Jadi jawabannya C juga. Next, pertanyaannya tentang PCR ya. Jadi ini udah masuk ke pilihan berganda 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah teknik polymerase chain reaction atau PCR merupakan metode yang valid dan menjadi standar untuk mendeteksi infeksi coronavirus pada penderita COVID-19. Pernyataan di bawah ini yang menjelaskan prinsip teknik PCR dalam mendeteksi coronavirus adalah, jadi teknik PCR ini merupakan teknik amplifikasi atau penggandaan atau replikasi perbanyakan molekul DNA secara in vitro. Artinya in vitro ini berarti terjadinya di luar tubuh, ditabung. Nah, berdasarkan prinsip replikasi DNA di dalam tubuh, maka teknik PCR ini dikembangkan, di mana PCR ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama ada denaturasi, yang tujuannya adalah untuk memutus ikatan hidrogen pada untayan DNA cetakan. Kemudian yang kedua ada annealing, yaitu penempelan molekul primer yang spesifik. Lalu yang ketiga ada elongasi atau pemanjangan untayan DNA baru oleh enzim DNA polimerase yang asalnya dari makhluk, dari bakteri yang tinggalnya di lingkungan bersuhu tinggi yang berjenis Taq polimerase. Jadi sekarang kita jawab nih, mana pernyataan yang benar mengenai teknik PCR. Yang pertama, primer yang spesifik akan melekat pada materi genetik coronavirus. Ini pernyataan yang benar ya. Ini berarti tahapannya namanya annealing dari si PCR. Kemudian kalau nomor 1 benar, otomatis yang benar adalah nomor 3. Amplifikasi materi genetik virus melalui mekanisme transkripsi balik. Oh iya, berhubung si coronavirus ini merupakan virus RNA, maka PCR yang dilakukan ini adalah RT-PCR, yaitu reverse transcriptase PCR. Jadi molekul RNA-nya diisolasi, kemudian dia harus ditranskripsi balik menjadi molekul DNA. Barulah nanti akan diamplifikasi. Lalu pernyataan yang kedua, materi genetik coronavirus direkombinasi dengan DNA plasmid. No. Jadi kalau opsi kedua ini menyatakan tentang teknik plasmid, tidak. Jadi jawaban yang benar hanya nomor 1 dan 3 saja. Jawabannya adalah yang A. Pertanyaan terakhir, proses yang terjadi pada siklus Calvin diantaranya adalah, jadi siklus Calvin ini dikenal juga dengan istilah reaksi gelap, merupakan salah satu reaksi yang terjadi di peristiwa fotosintesis. Prosesnya berawal dari molekul CO2 yang kemudian diikat oleh molekul ribulosa bifosfat atau dikenal dengan istilah RUBP. Dalam sekali siklus Calvin ini berjalan, 3 molekul CO2 akan diikat dengan 3 molekul RUBP sehingga menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. Proses yang pertama ini namanya adalah fiksasi karbon. Fiksasi karbon. Fiksasi karbon ini juga tidak lepas dari kerja suatu enzim yang namanya enzim Rubisco. Lalu molekul fosfogliserat ini akan mendapatkan fosfat dari molekul ATP. ATP-nya ini berasal dari reaksi terang fotosintesis.
Setiap ATP akan memberikan P-nya, sehingga akan terbentuk 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul bifosfogliserat ini akan mengalami reduksi oleh molekul NADPH yang juga berasal dari reaksi terang fotosintesis. Hasil dari proses reduksi ini adalah molekul gula berkarbon 3 atau dikenal juga dengan istilah glyceraldehyde. Ini adalah tahapan kedua dari siklus Calvin yang namanya reduksi. Selanjutnya, glyceraldehyde ini satu molekulnya digunakan untuk proses sintesis untuk membentuk gula berkarbon 6 atau heksosa. Sedangkan 5 molekulnya akan membentuk RUBP kembali di proses yang namanya regenerasi, dan proses ini memerlukan ATP yang asalnya juga dari reaksi terang fotosintesis. Jadi tahapan yang ketiga ini namanya adalah regenerasi RUBP. Dan yang keempat di sini ini adalah tahapan sintesis. Karena glyceraldehyde ini adalah molekul gula beratom karbon 3, maka untuk membentuk satu molekul gula heksosa akan memerlukan 2 molekul glyceraldehyde. Artinya siklus Calvin ini harus berjalan sekali lagi. Maka dari itu butuh 6 CO2 untuk membentuk satu molekul gula heksosa. Nah, jadi proses apa yang terjadi di siklus Calvin? Yang pertama fiksasi, tahapan awalnya. Yang kedua ada reduksi. Yang ketiga ada regenerasi. Dan yang keempat sintesis gula. Jadi tidak ada proses degradasi. Jawaban yang benar adalah yang A.